Kita lanjut belajar cara membuat jalur yang terputus atau ketika pengangkatan IC CPU yang terlalu cepat yang mengakibatkan jalur di PCB ini ambrol ya. Oke, nah di sini saya ada garapan bekas servisan, ada jalur yang putus tapi tidak banyak, cuma 2 saja. Dan kasus sebelumnya ini handphonenya menyala dan cuma mentok di logo saja, atau dicolok charging dia cuma lambang petir, tidak menampilkan persentase baterai. Dan saya di sini cuma meneruskan saja dengan kondisi CPU sudah kebuka, dan saya untuk mencoba kembali merapikan lagi jalur yang rontoknya. Di sini cuma 2 ya. Untuk lebih gampangnya lagi, memang ping setnya ini benar-benar yang runcing ya. Jadi ketika posisinya dia benar-benar rapat ya, untuk mempersisikan bulatannya. Ketika kawat jumpernya ini dibuat bulat, dan bersihkan di lubang itu tidak ada gumpalan bekas lem, supaya posisi kabel jumpernya ini dia rata dengan PCB, tidak terlalu menonjol keluar juga atau terlalu masuk ke dalam. Kalau sudah merasa rapat, kita langsung cat saja menggunakan lem UV, dan langsung kita keringkan dengan lampu UV-nya. Di sini ada sedikit gumpalan bekas timah yang menonjol ke atas. Saya coba diratakan. Dan sebenarnya untuk jalur ini sudah gampang ya, banyak jualan seperti dot jumper itu. Kita tidak perlu untuk memakai kawat ini dan menggulung-gulungnya, ada yang sudah jadi ya, itu lebih simpel juga. Tapi ketika kita urgent dan posisi kawat jumpernya kita belum beli, ya solusi yang terakhir ya seperti gini. Biasanya ambrol seperti ini kenapa banyak seperti yang tercabut jalur-jalurnya seperti NC ya. Kalau NC memang itu pasti ada terus ketika posisi kita seaman gimana pun, NC itu pasti akan ada yang mengikut ya, mengelupas. Tapi kalau untuk NC itu tidak bermasalah, walaupun terlabut kita tidak perlu untuk memperbaikinya. Tapi kalau NC-nya terlalu banyak ikut terbawa, itu juga tidak baik ya. Karena biasanya
kalau kita pas pemasangan IC CPU-nya itu dia menggumpal, atau ketika kita goyang sedikit dia mengikuti jalur yang ada nilainya. Nah, itu sering terjadi. Jadi kita semaksimal mungkin ketika pengangkatan IC CPU itu harus benar-benar matang. Jangan terlalu banyak yang terikut ke bawah, atau apalagi jalur-jalur seperti yang wajib seperti ini. Diutamakan posisi panasnya blower itu maksimal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama juga, karena setiap CPU dan bagian PCB itu ada yang tidak kuat panas. Kalau terlalu panas juga bisa mengakibatkan CPU-nya mati atau PCB-nya yang kembung. Kalau sudah jumperannya jadi, saya sedikit kasih timah supaya untuk memancing ketika kita pas pemasangan IC CPU-nya ikut menempel. Dan jangan lupa kawat jumpernya itu kerik sedikit untuk menghilangkan pelapisan plastiknya. Karena kalau tidak dikerik, timahnya itu tidak akan menempel. Dan ini tipe HP-nya tipe HP Samsung A23 ya, A23 5G. Dan memang sering kendala di hang logo atau di restart problem di logo Samsung. Oke, kalau sudah merasa lebih cukup, kita langsung kasih CPU-nya yang sebelumnya sudah dicetak. Kita kasih dulu plug. Saya biasanya kasih plugnya di CPU-nya ya, tidak di PCB-nya. Tapi kawan-kawan teknisi juga mungkin berbeda variasi. Yang penting sama saja ya. Di sini kita persisikan dulu, ada garis pojok supaya pas ketika pemasangannya. Kalau sudah merasa cukup pas, kita langsung memanaskannya pakai blower dengan panas. Saya pakai blower Sugon 2020D dengan panas 340 dan anginnya 65. Oke, dan saya menembakkan blowernya itu membelakangi MMC ya, atau UFS. Dan saya halangin pakai anti panas supaya tidak kena imbas juga bagian MMC-nya atau UFS-nya. Karena Samsung ini dia rentan crash di partisinya atau penyimpanan datanya. Dan kalau sudah kena panas atau kena overheat, biasanya lebih ribet ya. Kadang saya juga suka mati. Oke, kalau sudah merasa posisinya cukup, kita dinginkan sejenak. Kita langsung coba. Kita bersihkan dulu sisa plugnya. Sebelum kita memasangkan ke baterai, kita cek dulu bagian pibatnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang konslet. Oke, kalau sudah merasa aman, kita langsung pasangkan
ke body HP-nya dan kita langsung colok charging, apakah dia tampil menyala. Oke, di sini ada tampilan lambang petir ya, dan bisa tidaknya ke tampilan persentase baterai. Oke, alhamdulillah di sini ada persentase baterai mulai tampil. Oke, kita langsung nyalakan dan saya pasangkan dulu on off-nya ya, karena ini on off-nya itu dia menggunakan fleksibel sekaligus dengan fingerprint ya. Oke, di sini ada sedikit isi baterainya 2%. Kita langsung nyalakan saja dan sambil colok charging. Nah, di sini apakah dia ada logo kedua Samsung? Oke, di sini tampil logo keduanya. Dan alhamdulillah tampil ke menu ya, menu utama, dan di sini ada passwordnya. Dan saya coba cek touchscreen-nya dan di sini berfungsi dengan baik. Dan saya nyatakan bahwa perbaikan HP Samsung ini dinyatakan selesai. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.